Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniatul Anjani dari Program Studi Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar psikologi yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Materi yang akan saya bawakan adalah humanistik. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai pengertian humanistik. Nah, pada pengertian humanistik ini itu sangat beragam. Jadi, membuat banyak arti dari humanistik itu sendiri. Maka, perlu adanya kesepakatan tentang pengertian humanistik. Dalam artikel What is Humanistic Education? Chris Chenbaum mengatakan bahwa sekolah, guru, atau kelas itu dapat dikatakan bersifat humanistik. Dalam teori humanistik, terdapat beberapa tokoh teori humanistik. Yang pertama ada Arthur Combs. Tokoh yang kedua yaitu Maslow, tokoh Carl Rogers. Arthur Combs dengan Donald Smith, mereka membahas mengenai konsep dasar pada teori humanistik di dalam dunia pendidikan. Nah, dalam dunia pendidikan, belajar itu terjadi apabila mempunyai arti bagi individu. Jadi, guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Dan anak itu tidak bisa matematika atau sejarah bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka enggan dan terpaksa dan merasa sebenarnya tidak ada alasan penting mereka harus mempelajarinya. Nah, perilaku buruk itu sebenarnya tak lain hanyalah dari ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak akan memberikan kepuasan baginya. Dengan hal tersebut, maka dari itu guru harus bisa memahami perilaku siswanya dengan mencoba memahami dunia persepsi siswa tersebut. Tokoh yang kedua yaitu Maslow. Maslow itu mendasarkan pada asumsinya bahwa di dalam individu ada dua hal. Yang pertama, suatu usaha yang positif untuk berkembang, dan yang kedua, kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat hierarki. Nah, pada diri masing-masing individu itu tuh mempunyai berbagai perasaan takut seperti rasa takut untuk berkembang, rasa takut untuk mengambil kesempatan, rasa takut membahayakan apa yang sudah ia miliki, dan sebagainya. Kita lanjut ke teori humanistik dari tokoh Carl Rogers. Rogers ini itu mempunyai berbagai nama untuk teori humanistiknya. Yang pertama, teori yang berpusat pada pribadi. Yang kedua, yaitu klien. Yang ketiga, teori yang berpusat pada murid. Yang keempat, teori yang berpusat pada kelompok. Dan yang kelima, person to person. Rogers sendiri mempunyai asumsi dasar teorinya, yaitu yang pertama kecenderungan formatif, yang kedua ada kecenderungan aktualisasi. Apa sih kecenderungan formatif? Jadi kecenderungan formatif ini segala hal di dunia, baik organik maupun non-organik, yang tersusun dari hal-hal yang lebih kecil. Nah, yang kedua tadi itu kecenderungan aktualisasi, yaitu kecenderungan setiap makhluk hidup untuk bergerak menuju kesempurnaan atau pemenuhan potensial dirinya. Nah, di tiap individu mempunyai kekuatan yang kreatif untuk menyelesaikan setiap masalahnya. Teori humanistik Roger dalam pendidikan itu dibutuhkan 3 sikap dalam fasilitator belajar. Yang pertama, realitas di dalam fasilitator belajar, yaitu merupakan sikap dasar yang penting. Seseorang fasilitator menjadi dirinya sendiri dan tidak menyangkal dirinya sendiri, sehingga ia dapat masuk ke dalam hubungan dengan belajar tanpa sesuatu yang ditutup-tutupinya. Yang kedua,
penghargaan, penerimaan, dan kepercayaan. Menghargai pendapat, perasaan, dan sebagainya itu membuat timbulnya penerimaan akan satu dengan lainnya. Dengan adanya penerimaan ini, maka akan muncul kepercayaan dan satu dengan lainnya. Yang terakhir, ada pengertian yang empati, yaitu untuk mempertahankan iklim belajar atas dasar inisiatifnya diri. Maka dari itu, guru tersebut harus memiliki pengertian yang empati akan reaksi murid dari dalam. Dan guru harus memiliki kesadaran yang sensitif bagi jalannya proses pendidikan dengan tidak menilai atau mengevaluasi. Segitu saja pembahasan mengenai teori humanistik dari saya. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian dan minimnya pengetahuan saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.